Let's go. Keputusan Indonesia yang memilih untuk melarang atlet Israel terbang ke Jakarta dengan tidak menerbitkan visa yang membuat atlet Israel nggak bisa bermain di ajang Gymnastics World Championship 2025 yang diadakan di Indonesia memicu sorotan dunia. Apalagi setelah Israel ngamuk-ngamuk hingga IOC akhirnya mengirimkan surat ke berbagai federasi yang melarang Indonesia jadi tuan rumah di berbagai ajang kompetisi. Intinya IOC membela Israel dan menghukum Indonesia. Namun meski mendapatkan ancaman, Indonesia nggak bergeming demi nama kemanusiaan. Menteri dari Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia sudah tahu konsekuensi yang akan dihadapi. Tapi untuk urusan kemanusiaan, Indonesia punya prinsip. Hal yang membuat dunia Guys, sebentar. Yang memblocking Israel ini adalah Indonesia, yang mana kita tahu selama ini Israel ini melanggar semua aturan yang ada di muka bumi. Dan sekarang Indonesia yang pertama sekali menghalang untuk Israel menjejakkan kaki ke Indonesia untuk acara Olimpiade. Gila ya. Bahwa negara Indonesia punya kedaulatan tersendiri yang gak bisa diatur, apalagi kalau udah ngomongin urusan kemanusiaan. Dan inilah sorotan tajam dari berbagai media dunia, usai IOC dinilai melakukan standar ganda, usai mengancam Indonesia sehingga tidak bisa jadi tuan rumah di berbagai ajang kompetisi internasional. Wah, ini hebat ya menurutku ya. Tidak ada siapa yang seberani Prabowo. Perlawanan Indonesia ke Israel trending dunia. 9 Oktober, melalui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Iza, yang juga dipertegas oleh Gubernur Jakarta Pramono, Indonesia dengan tegas memutuskan untuk tidak menerbitkan visa bagi delegasi Israel, sehingga mereka tidak bisa bermain di ajang Gymnastics World Championship yang diselenggarakan di Jakarta. Indonesia beralasan, keputusan tersebut sesuai dengan arah kebijakan pemerintah Indonesia yang selama ini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Pemerintah Indonesia juga menilai Israel telah melakukan genosida terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Karena itu, pemerintah Indonesia secara tegas tidak akan melakukan kontak dengan Israel sampai mereka mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Guys, Israel kali ini salah ya. Yang kamu hadapi ini adalah Indonesia. Ini Indonesia tidak apa-apa jadi tuan rumah guys. Asal bukan menjadi budak yang harus menurut ataupun tunduk sama orang lain. Pemerintah ini adalah sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan. Dan terakhir dalam pidato beliau di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sangat keras mengecam Israel yang terus-menerus melakukan kekejaman dan kebiadaban atas rakyat Palestina, terutama di Gaza. Dan pemerintah Indonesia tegas berpendirian bahwa tidak akan melakukan hubungan kontak apapun dengan pihak Israel sampai dengan Israel mengakui keberadaan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Menanggapi keputusan Indonesia, Israel seperti biasa, mereka langsung berlagak jadi korban. Meminta untuk tidak mencampur adukan politik dan olahraga, di mana IGF atau Federasi Gimnastik Israel mengatakan keputusan Indonesia sebagai sesuatu yang sangat keterlaluan dan sangat mengkhawatirkan bagi integritas olahraga internasional. Mereka pun langsung mengadu ke CAS dan juga IOC. Dengan CAS menolak aduan dari Israel, sedangkan IOC yang merupakan Komite Olimpiade Internasional mengeluarkan surat resmi yang disebut-sebut sebagai sebuah standar ganda. Jadi, menanggapi soal tidak diterbitkannya visa. Maksudnya guys, mereka mengadu ya ke pihak yang berwajib, tapi pihak berwajib sendiri menolak aduan mereka ya. Oleh Indonesia, melalui sebuah surat, IOC menuliskan 4 poin. Pertama, IOC menegaskan bahwa keputusan Indonesia melarang atlet Israel masuk ke ajang internasional melanggar prinsip dasar Olimpiade, yaitu non-discrimination based on nationality, race, religion, or politics, tanpa diskriminasi atas dasar kebangsaan, ras, agama, atau politik. IOC menyebut tindakan Indonesia tidak sesuai dengan piagam Olimpiade, karena semua atlet berhak berpartisipasi tanpa diskriminasi. Kedua, IOC mengumumkan bahwa Indonesia tidak akan dipertimbangkan lagi sebagai tuan rumah untuk event olahraga internasional di bawah naungan IOC, termasuk ajang kualifikasi Olimpiade, hingga ada jaminan tertulis bahwa seluruh atlet dari negara manapun bisa ikut serta, tanpa pengecualian.
Ketiga, IOC mengirimkan surat resmi kepada berbagai federasi olahraga internasional, termasuk. Tapi ya guys, bangga ya orang Indonesia ya, ini berani melawan standar ganda barat, yang dimana kita tahu sini kalau namanya Amerika itu memang selalu diberikan keuntungan ya daripada Asia sendiri, dan sekarang Indonesia membuat larangan yang menurutku ini tidak masuk akal tapi sangat-sangat berani. International Gymnastic Federation meminta mereka meninjau kembali hubungan event mereka dengan Indonesia atau memindahkan lokasi turnamen jika prinsip universal partisipasi tidak bisa dijamin. Dan keempat, IOC meminta penjelasan resmi dari Komite Olimpiade Indonesia atau KOI dan meminta Indonesia terkait alasan penolakan visa serta menyerukan dialog diplomatik untuk mencari solusi agar kejadian serupa tidak terulang. Dalam hal ini, IOC menilai Indonesia melanggar prinsip Olimpiade karena menolak atlet Israel, lalu memberi sanksi diplomatik dalam dunia olahraga. Dalam hal ini, IOC membela Israel dan menghukum Indonesia karena dianggap melanggar aturan non-diskriminasi. Meski Indonesia beralasan tindakannya murni karena sikap kemanusiaan yang juga telah tertulis dalam pembukaan UUD 45, bahwa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan di atas dunia. Tapi ya guys, kalau kita tengok Amerika menolak visa atlet Iran dibenarkan, FIFA sanksi Rusia dibenarkan, Indonesia menolak teroris disalahkan. Nah, jadi di sini sudah jelas ya, memang FIFA sama IOC itu belain teroris sama penjajah ya. Itu sudah nyata ya sebenarnya ya. Memang ada buktinya. Yang penting rasa kemanusiaan itu paling penting lah ya, apalagi di atas olahraga. Keputusan Indonesia menolak penerbitan visa untuk atlet dari Israel dan sanksi dari International Olympic Committee atau IOC membuat nama Indonesia jadi sorotan dunia. Beberapa media besar dan lembaga berita mencatat keputusan Indonesia dan reaksi IOC sebagai situasi yang penting dalam dunia olahraga dan diplomasi. Reuters, salah satu media terbesar dunia, menyoroti putusan Indonesia yang muncul sebagai dukungan pada Gaza. Lalu ada AP News yang menyoroti respon IOC yang mengirimkan surat pada Federasi Dunia untuk tidak menyelenggarakan event di Indonesia. Media seperti The Guardian juga menulis bahwa IOC wants no sports events in Indonesia setelah keputusan visa ban itu. Dengan Al Jazeera bahkan membuat video secara khusus untuk mengulas apa yang sedang terjadi terkait keputusan Indonesia dan reaksi dari IOC. بعد حظرها دخول الرياضيين الإسرائيليين للمشاركة في بطولة العالم للجمباز، اللجنة الأولمبية الدولية تعلن أنها ستحث الاتحادات الرياضية الدولية على عدم السماح لإندونيسيا باستضافة أي حدث رياضي، كما قررت إنهاء أي شكل من أشكال الحوار مع اللجنة الأولمبية الإندونيسية حول استضافة النسخ المستقبلية من الألعاب الأولمبية في الوقت الذي تدرس فيه جاكرتا. Termasuk yang pasti ini Olimpiade hanya hal yang lewat sebentar saja dan bahkan akan berlalu. Tapi kalau namanya prinsip itu harus konsisten dan menunjukkan jiwa keberanian ataupun mempertanggungjawabkan semua argumen Indonesia untuk percuma. Menurutku tidak ada negara yang seberani begitu ya, dan aku kagum sendiri untuk Indonesia. Maju jaya terus dan kami ada di belakangnya. NA hingga media luar seperti First Post. Selain itu, masih banyak media-media dunia lainnya yang menyoroti keputusan tersebut. IOC melindungi Israel dan mengancam Indonesia yang sebelumnya menolak visa atlet Israel sehingga tidak bisa bertanding di Jakarta.